Sama sekali sebenarnya uh, Uni Eropa itu jangan mau dikendalikan oleh Amerika Serikat. Satu sebenarnya permintaan yang sangat menarik karena selama ini sepertinya memang kita lihat apapun yang diusulkan oleh Amerika Serikat pada NATO atau Uni Eropa selalu mereka penuhi, dan permintaan Emmanuel Macron ini ya sangat menarik, dan itu berarti jika Eropa mau dikendalikan Amerika menurut Macron, maka Eropa akan tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya dihadapkan pada 3 pilihan tema masalah yang berkaitan dengan permasalahan geopolitik yang menantang dan menarik. 3 tema itu adalah, yang pertama misalnya berkaitan dengan seruan Presiden Prancis Emmanuel Macron agar Eropa atau Uni Eropa, terutama sekali sebenarnya Uni Eropa itu jangan mau dikendalikan oleh Amerika Serikat. Satu sebenarnya permintaan yang sangat menarik karena selama ini sepertinya memang kita lihat apapun yang diusulkan oleh Amerika Serikat pada NATO atau Uni Eropa selalu mereka penuhi, dan permintaan Emmanuel Macron ini ya sangat menarik, dan itu berarti jika Eropa mau dikendalikan Amerika menurut Macron, maka Eropa akan tamat. Jadi jelas sekali sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Emmanuel Macron itu sesuatu perubahan yang sangat drastis, dan ingat sekali bahwa Prancis itu termasuk sebenarnya salah satu negara besar dan terkemuka di lingkungan NATO. Oleh karena itu sebenarnya pernyataannya agar Amerika Serikat tidak misalnya diikuti pandangannya atau misalnya ketetapannya, maka itu berarti sebenarnya berkaitan juga dengan masalah-masalah yang berkembang terutama sekali misalnya di Israel. Jadi tema yang kedua adalah Amerika Serikat menetapkan ada 5 unit IDF militer Israel yang dia katakan juga misalnya melakukan kejahatan berat di jalur Gaza. Jadi pernyataan yang pertama misalnya kita katakan tadi bahwa Emmanuel Macron mengingatkan supaya negara-negara Uni Eropa tidak mengikuti kemauan apa saja yang diminta oleh Amerika Serikat, dan pada masalah atau tema yang kedua ini adalah pernyataan Amerika Serikat juga yang bertentangan dengan sikapnya selama ini yang membabi buta ya mendukung Israel, dan sekarang misalnya Amerika Serikat itu menetapkan ya bahwa 5 unit dari militer IDF Israel telah melakukan kejahatan berat di jalur Gaza. Jadi ini sebenarnya peringatan baru yang memang di luar dugaan. Bagaimana kelihatan sekarang Amerika itu sudah mempunyai perubahan sikap terhadap dukungan yang membabi buta kepada Israel itu. Dan ini juga sebenarnya berkaitan dengan bagaimana misalnya universitas-universitas besar dan mahasiswanya di Amerika Serikat ya melakukan demonstrasi besar-besaran dan mereka mendukung Palestina. Dan yang ketiga, sebenarnya tema yang ketiga ini adalah berkaitan dengan masalah adanya berita tentang usul penanganan Netanyahu atau misalnya penangkapan Netanyahu oleh ICC atau International Criminal Courts, karena dinyatakan bahwa Netanyahu paling bertanggung jawab atas pelanggaran berat perang Israel itu ya dengan Gaza, dengan Palestina. Dan lalu apa yang dibahas dari 3 pilihan tema itu, maka saya sengaja memilih tentang ICC yang sekarang sebenarnya dianggap juga melakukan sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengadili ketiga masalah di atas.
Tapi kalaupun misalnya 3 tema di atas itu bisa diadili oleh misalnya ICC, sekarang kita lebih berfokus pada bagaimana misalnya jika kasus yang diajukan ke PBB atau ke ICC itu adalah berkaitan dengan pengadilan internasional atau International Criminal Courts yang didirikan tahun 1993 itu. Jadi ICC sebenarnya adalah satu lembaga yang didirikan pada tahun 1993 dan kemudian sebenarnya lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengadili berbagai macam kejahatan ya internasional. Kejahatan internasional adalah pengadilan hukum yang dilakukan di luar batas-batas jurisdiksi nasional karena ini adalah berkaitan dengan permasalahan yang sifatnya misalnya internasional. Teman-teman sekalian, jadi sekarang misalnya kita bisa melihat sebenarnya seperti ada perubahan baru dari geopolitik dunia dan perubahan ini misalnya kita lihat misalnya pada perubahan-perubahan yang mulai terjadi dan mungkin memang ini akan mempengaruhi gerak berikutnya misalnya baik misalnya kejadian perang di Gaza dan apalagi misalnya kalau misalnya Netanyahu itu benar-benar ditangkap dan diadili karena dianggap bertanggung jawab telah melakukan kejahatan perang di Gaza. Pada bulan-bulan ini sebenarnya kita melihat ada banyak masalah yang ramai sekali dibicarakan secara internasional. Seperti yang saya katakan tadi, paling tidak kita bicarakan tadi, paling tidak 3 masalah yang berkaitan dengan 3 masalah yang memang itu ketiganya adalah masalah yang berkaitan dengan masalah internasional. Ketakutan Israel, ya, dan ini juga sebenarnya dibahas oleh ya televisi Israel, akan kemungkinan ya Mahkamah Internasional itu memang mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kalau itu memang terjadi, ya, berarti pejabat tinggi lainnya, ya, mungkin saja juga nanti akan ikut ditangkap. Kalau itu memang benar-benar berkaitan misalnya dengan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza dan sekarang sepertinya memang tidak mungkin lagi diabaikan begitu banyak korban-korban, kerusakan dan kehancuran kota, dan 30.000 lebih misalnya masyarakat yang korban, ya terutama sekali misalnya di jalur Gaza itu. Dan itu memang tidak mungkin masih dibiarkan terus misalnya bagaimana Israel melakukan penyerangan tanpa memikirkan sedikit pun faktor hak asasi manusia. Dan ini sebenarnya mulai menjadi permasalahan bagi Israel, apalagi misalnya kalau kita lihat sekarang, kalau Amerika Serikat misalnya menolak dukungan untuk membantu Israel, kemungkinan besar misalnya Inggris, Jerman yang selama ini juga sebenarnya sangat kuat membantu dan mendukung Israel akan menolak dan menggunakan hukum dan mengikuti misalnya keinginan dari Macron agar mereka misalnya menangkap dan menggunakan hukum internasional untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang itu. Ada juga yang sebenarnya di luar dugaan ketika misalnya Netanyahu menyatakan bahwa Israel ya tidak bisa menghentikan agresi militer di jalur Gaza. Walaupun misalnya memang ditentang oleh ICC, dan selanjutnya ia menyatakan setiap keputusan ICC sama sekali tidak akan mempengaruhi tindakan Israel. Israel menurutnya bukan hanya anggota, ya. Jadi Israel menurutnya bukan anggota ICC dan tidak mengakui yurisdiksi yang berlaku pada internasional kriminal itu, akan tetapi berbeda dengan Palestina yang sebenarnya masuk anggota ICC pada tahun 2015. Anggota ICC itu sebenarnya cukup besar,
Jadi hampir sebagian besar negara-negara di dunia itu menandatangani dan masuk menjadi anggota ICC, dan jumlahnya sebenarnya itu 124 anggota dapat ya sebenarnya menjadi anggota dari ICC. Dan oleh karena itu sebenarnya walaupun Israel tidak masuk dalam anggota ICC, tapi mereka tetap harus bisa mengikuti aturan-aturan yang berlaku secara internasional. Dan kalau memang benar akhirnya ICC mengeluarkan ya surat untuk penangkapan Netanyahu, maka pasti Israel dan Netanyahu tidak bisa menolak. Ada sebenarnya yang masalah yang kemanusiaan yang luar biasa, yang berat sebenarnya, yang harus dan bisa diajukan pada hukum internasional, yaitu berkaitan dengan 3 masalah besar. Yang pertama adalah berkaitan dengan kejahatan perang, dan sepertinya sebenarnya Israel atau Netanyahu bukan hanya misalnya berkaitan dengan kejahatan perang di Gaza itu, tapi juga misalnya dengan masalah kedua berkaitan dengan genosida. Genosida itu juga sebenarnya ya terjadi karena memang begitu banyak misalnya korban-korban yang dilakukan dengan cara keji dan kejam. Dan masalah yang ketiga misalnya bisa juga dikatakan itu ya Netanyahu dan kebijakannya berkaitan dengan masalah agresi militer, dan kejahatan-kejahatan itu mestinya memang harus bisa dipertanggungjawabkannya di depan hukum internasional. Teman-teman sekalian, sepertinya ya dan sebaiknya memang ya ICC melakukan dan penangkapan terhadap Netanyahu supaya misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi pada perang yang dilakukan oleh Israel itu bisa dihindari, dan mudah-mudahan dengan demikian misalnya menghadiri masalah-masalah yang berkaitan misalnya kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel, dan yang paling bertanggung jawab pada pelaksanaan kejahatan perang itu ya tentu saja adalah Perdana Menteri Israel yang memang tidak pernah mau surut dari apapun yang dilakukan, walaupun misalnya mendapat kecaman dari dunia, termasuk misalnya kecaman dari Amerika Serikat, dan juga sekarang misalnya dari ya protes-protes dari berbagai macam negara di Amerika Serikat dan Eropa yang semakin kuat mendukung Palestina. Terima kasih ya atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan kita akan lebih bisa misalnya membangun perdamaian di dunia daripada misalnya menyelesaikan masalah-masalah dengan kekerasan dan perang. Dan mudah-mudahan ya ke depan justru ya ada ketegasan dari PBB melalui International Court Justice ini, supaya misalnya masalah-masalah yang muncul antar negara itu bisa diselesaikan dengan secara damai. Terima kasih, selamat malam. Mudah-mudahan bermanfaat.